萧家、萧炎。指缝中的光点燃了梦魇，站在天端俯瞰着世界无边无边。 Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Petir perak menabrak dari langit yang tertutup awan gelap. Mereka dengan cepat terwujud dari seluruh langit. Seluruh langit sedikit bergetar saat ini. Lembah redup tampak seperti siang hari karena kilat perak yang terus menyala. Suara gemuruh keras terdengar tanpa henti di seluruh lembah. Sosok berwarna perak cerah melayang di langit di tengah penumpahan petir perak dari segala penjuru. Ini menarik kilat perak di sekitarnya untuk dirinya sendiri. Setiap petir perak yang jatuh dari langit akan secara paksa menyebabkan sosok berwarna perak itu turun karena kekuatan luar biasa yang ada di setiap petir. Suara teredam yang dipancarkan ketika keduanya melakukan kontak menyebabkan beberapa kepala orang menjadi mati rasa. Jika itu adalah orang biasa yang dengan paksa menerima pukulan secara langsung, mereka akan berubah menjadi sepotong arang. Mata Xiao Yan dengan intens menatap boneka setan bumi yang tergantung di langit yang diserap oleh cahaya petir. Karena hubungan antara mereka berdua, dia bisa secara samar merasakan bahwa kekuatan dari boneka setan bumi secara bertahap meningkat di tengah serangan perak. Boneka setan bumi tidak dapat menggunakan keterampilan Dou. Namun, itu memiliki tubuh fisik yang sangat mengerikan. Tubuh fisik ini tidak hanya tidak akan hancur di bawah penghancuran pil petir tetapi akan benar-benar akhirnya menyerap kekuatan petir di dalamnya, memperkuat tubuhnya yang tidak merasakan sakit. Pil petir yang dibuat oleh pil obat kelas 7 bermutu tinggi memang sangat kuat. Bahkan dengan kekuatan boneka setan bumi, seseorang hampir tidak mampu memblokirnya. Namun, beruntung bahwa boneka setan bumi mampu menyerap kekuatan cahaya petir dan memungkinkannya untuk secara bertahap terbiasa dengan pil petir. Jika tidak, bahkan jika itu tidak merasakan rasa sakit, itu masih tidak akan bisa bertahan setelah disambar oleh banyak petir perak. Xiao Yan melirik, lapisan tebal awan gelap ganas yang tidak menghilang untuk waktu yang lama. Dia kemudian tanpa sadar menggelengkan kepalanya dan dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Namun, itu akan segera terjadi. Kecepatan di mana pil petir menurun jelas lebih rendah daripada puncak sebelumnya. Boneka aneh. Kemungkinan kekuatan bertarung boneka ini saja tidak akan kalah dengan bintang 7 Douzong. Apalagi dari kelihatannya, boneka ini masih bisa menyerap kekuatan petir untuk menguatkan dirinya. Jika ini terus berlanjut dan akhirnya mengalami beberapa pil petir lagi, ada kemungkinan bahwa bahkan seorang elit Douzun tidak akan dapat melakukan apapun untuk itu. Di atas panggung batu, Tang Zhen mengungkapkan kejutan di matanya saat boneka setan bumi tetap tidak terluka di hadapan begitu banyak petir perak. Boneka seperti itu adalah sesuatu yang jarang ditemuinya bahkan dengan pengalamannya. Sungguh tak terduga bahwa Yan Xiao dapat menerima pil petir ini hanya dengan mengandalkan boneka ini. Orang muda ini benar-benar membuat orang merasa terkejut terus-menerus. Tang Zhen menghela nafas lembut di dalam hatinya. Dia secara alami merasakan bahwa pil petir mengejutkan di langit secara bertahap mendekati akhirnya. Tentu saja, banyak orang yang hadir juga memiliki pemikiran seperti itu. Semua orang jelas menyadari kekuatan pil petir yang dibentuk oleh pil obat kelas 7 bermutu tinggi. Setiap kali pil obat tingkat ini lahir, seseorang akan membutuhkan beberapa elit Douzong untuk bergandengan tangan memberikan perlindungan selama pil petir. Namun, pil petir yang telah memberikan cukup banyak alkemi sakit kepala dengan mudah diterima oleh boneka yang Xiao Yan panggil. Ini secara alami menyebabkan cukup banyak orang dipenuhi rasa ketidakpercayaan. Jika kata-kata ini tersebar,
itu mungkin bahwa bahkan beberapa guru alkemis akan tertarik. Setelah semua, selama seseorang memiliki boneka aneh ini, seseorang tidak perlu lagi khawatir tentang pil petir ketika memurnikan pil di masa depan. Raungan gemuruh keras lainnya bergema di atas langit sementara berbagai pikiran berputar melalui semua orang yang hadir. Sebuah cahaya perak setinggi 5 kaki memotong langit dengan suara berderak, muncul seperti naga perak. Itu dengan kejam menabrak boneka setan bumi. Ledakan. Tabrakan kuat ini dengan kejam menghancurkan boneka setan bumi. Segera mendarat di alun-alun. Potongan-potongan batu ditembakkan, memperlihatkan lubang yang sangat besar dengan ukuran lebih dari 100 kaki. Banyak garis retak tebal berulang kali menyebar seperti jaring laba-laba di sekitar lubang yang dalam. Perubahan tiba-tiba dan tak terduga menyebabkan banyak murid lembah api yang terbakar untuk segera mundur seolah-olah mereka telah menderita. Mereka segera melihat lubang besar itu dan menghirup udara dingin yang dalam. Awan tebal dan gelap di langit berangsur-angsur berhenti berputar setelah memancarkan petir perak yang kuat ini. Setelah itu, dengan cepat menipis. Banyak sinar cahaya menembus awan gelap, berubah menjadi sejumlah titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang mendarat di lembah api pembakaran yang baru saja mengalami kehancuran pil petir. Sinar matahari berhamburan dan dengan cepat mengusir kegelapan di dalam lembah. Kekuatan petir yang mengejutkan dari sebelumnya dengan cepat menghilang sebagai hasilnya. Semua orang yang hadir menghela nafas lega setelah melihat pil petir menghilang. Segera, banyak tatapan dilemparkan ke lubang besar. Mereka saling berhadapan. Apakah itu gagal pada saat-saat terakhir setelah mengalami begitu banyak petir? Teman muda Yan Xiao, apa kamu baik-baik saja? Tang Zhen juga terkejut pada pil petir terakhir yang telah meletus. Dia melihat ke dalam sedikit di bawah sebelum beralih ke Xiao Yan dan buru-buru bertanya. Ekspresi Xiao Yan seputih kertas. Dia melambaikan tangannya, tetapi tawanya tampak tanpa kekuatan. Kepala lembah Tang, yakinlah. Segel tangan Xiao Yan berubah setelah berbicara. Segera, suara yang dalam muncul dari lubang yang dalam. Sosok manusia berwarna perak naik sebelum terus mendarat di panggung batu. Mata Xiao Yan dengan cepat mendarat di boneka setan bumi di depannya. Setelah penyempurnaan pil petir ini, warna perak terang di tubuhnya tampak sangat murni. Seolah-olah boneka itu terbuat dari perak murni, membuatnya sangat menarik perhatian. Tangan Xiao Yan mengusap boneka setan bumi. Perasaan seperti metalik dingin di kulitnya yang keras. Namun, hal yang menyebabkan Xiao Yan agak kecewa adalah yang tampaknya tidak dapat menemukan warna emas pada tubuh boneka setan bumi. Boneka setan bumi dipisahkan menjadi 3 kelas, langit, bumi, dan manusia. Itu bisa dibedakan melalui warna di permukaannya. Kelas manusia berwarna perunggu, kelas bumi berwarna perak, dan kelas langit berwarna emas. Saat ini, boneka setan berwarna perak cerah. Jelas, itu masih di tingkat bumi. Ketika berubah menjadi warna emas, akhirnya akan benar-benar disebut boneka setan langit dan bukan boneka setan bumi lagi. Meskipun boneka itu tidak berubah menjadi warna emas, Xiao yang jelas merasakan bahwa kekuatan boneka setan bumi telah meningkat setelah penyempurnaan pil petir ini. Menurut tebakannya, itu mungkin bahwa pertempuran boneka setan bumi saat ini akan mampu melawan setan tua di tingkat Fei Tian. Orang mungkin tidak berani mengatakan bahwa itu akan mengalahkan pihak lain, tetapi itu akan menjadi ancaman terhadap Fei Tian tidak seperti di masa lalu. Sepertinya cukup sulit untuk maju ke tingkat langit. Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Dia baru saja akan menyimpan boneka setan bumi ke dalam cincin penyimpanan ketika tangannya tiba-tiba bergetar. Dia menatap mata kosong boneka itu. Sebenarnya ada warna emas gelap yang samar-samar di tempat itu. Warna emas? Meskipun benang warna keemasan ini memiliki kilau yang sangat lemah, itu sangat jelas di mata kosong dari boneka setan bumi.
Oleh karena itu tidak dari penglihatan Xiaoyan. Hati Xiaoyan agak bersemangat saat matanya menatap tajam pada benang kilau keemasan. Warna emas ini sangat redup. Namun demikian, itu menyebabkan dia untuk mengidentifikasi metode kemajuan dari boneka setan bumi. Metode menggunakan kekuatan petir dalam pil petir untuk memperbaiki tubuh boneka setan, memperkuatnya dan memungkinkannya untuk mencapai perubahan kualitas akhir. Sepertinya saya perlu memikirkan cara untuk mengizinkan boneka setan menyerap pil petir di masa depan. Jika itu bisa menyerapnya dan maju ke tahap langit, itu akan sangat membantu saya. Bagaimanapun, ini adalah kartu truf yang benar. Selain itu, masalah pengkhianatan tidak akan pernah terjadi. Xiaoyan menekan kegembiraan di dalam hatinya dan dengan lembut bergumam di dalamnya. Xiaoyan mengulurkan tangannya setelah mengambil keputusan. Dia mengembalikan boneka setan bumi di depannya ke dalam cincin penyimpanannya. Setelah itu, tatapannya beralih ke interior kuali obat. Ada pil obat hijau merah bulat yang berputar di sana. Aroma pil kaya yang dipancarkannya menyebabkan seseorang merasa santai dan bahagia. Apakah ini pil bodhisattva api? Xiaoyan tanpa sadar tersenyum saat matanya berhenti di pil hijau merah dalam kuali obat. Dia menjentikkan jarinya dan penutup kuali otomatis terbuka. Segera, cahaya hijau merah bergegas keluar dengan cara seperti kilat. Itu tidak berhenti karena terbang ke langit, tampak seolah-olah mencoba untuk melarikan diri. Kepala Lembah Tang. Saya akan menyerahkannya kepada Anda? Xiaoyan tersenyum saat mengamati pil obat yang berusaha melarikan diri. Sebuah pil obat di tingkat ini sudah membentuk beberapa spiritualitas. Ia tahu bagaimana menghindari bahaya. Oleh karena itu, ia melarikan diri dengan sendirinya saat ia meninggalkan kuali obat. Tang Zhen tertawa terbahak-bahak ketika dia mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia segera mengangguk dan meraih dengan telapak tangannya ke arah langit. Ruang dalam arah melarikan diri dari pil bodhisattva api dipadatkan. Pil bertabrakan dengan itu dan berbalik arah. Tang Zhen melambaikan lengan bajunya dan kekuatan hisap melonjak keluar. Dia dengan mudah menyapu pil bodhisattva api kembali sebelum dia dengan cepat mengambil sebotol batu giok berkualitas tinggi. Setelah itu, dia memasukkan pil hijau merah ini, yang masih berusaha melarikan diri, ke dalam botol. Tang Zhen menghela napas lega saat dia memegang botol batu giok di tangannya, tampak seolah-olah dia telah melepaskan beban berat. Ekspresinya serius ketika dia beralih ke Xiaoyan, menangkupkan kedua tangannya, dan berkata dengan suara yang dalam, "Teman muda Yan Xiao, terima kasih banyak. Aku yang dulu akan mengingat kebaikan ini. Saya juga melakukan sebagai tugas." Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Kelelahan dan kelemahan yang luar biasa tiba-tiba muncul dari dalam jiwanya. Segera, area di depannya perlahan berubah menjadi hitam, menyebabkan dia jatuh dari batu tanpa kemampuan untuk menahannya. Pil obat tingkat 7 benar-benar bukan sesuatu yang mudah disempurnakan. Sebuah gumaman yang membawa tawa pahit terdengar di dalam hati Xiaoyan sebelum dia jatuh pingsan. Cerita pun bersambung ke episode selanjutnya. Jangan lupa di like, komen, subscribe dan share-nya ya, biar tambah semangat dan konsisten, dan dapat membantu meningkatkan kultivasi Xiaoyan. Terima kasih.